Selamat sore kakak relawan, selamat datang di live Batik Tertinggi. Ini program, salah satu program dari Komunitas Dinding untuk para relawan. Jadi nanti ada sharing-sharing sama kakak relawan, berbagi pengalaman, berbagi suka duka, berbagi experience, berbagi motivasi, keterlibatan setiap relawan di kelas mengajar gitu. Dan tema kali ini coba mengangkat soal relawan yang dari luar Manado gitu. Orang pengen menggali pengalaman atau motivasi apa relawan yang dari luar Manado ketika datang Manado dan pengen terlibat, yang sudah terlibat di komunitas ini. Dan saat ini kita punya kakak yang akan jadi narasumber itu Kak Zikro. Kak Zikro. Selamat datang Kak Zikro. Sehat-sehat Kak Zikro? Iya, sehat-sehat. Terima kasih Kak Victor atas undangannya, atas kesempatannya. Ya. Ya, sebelum orang masuk lagi dalam soal pembahasan, orang perkenalan dulu mungkin Kak Zikro silakan untuk memperkenalkan nama, dari mana, dan sekarang aktivitasnya apa. Oke, selamat sore semuanya yang join di live Instagram. Perkenalkan, nama saya Zikro Rahmansyah, biasa dipanggil Zikro. Saya aktivitas atau kesibukan ya saat ini di Manado, kerja karena saya tiba di Manado, ada di Manado karena penempatan kerja di sebuah perusahaan swasta, Astra. Mungkin teman-teman ada yang tahu Astra. Dan saya ikut Dinding Manado, komunitas Dinding Manado itu tahun 2022 ini, dan sangat senang sih bisa bergabung di komunitas Dinding dan bisa aktif sampai sekarang. Begitu singkatnya Kak Victor. Kalau saya asalnya dari Bogor Kabupaten, dari Bogor, Jawa Barat. Berarti Kak Zikro lahirnya di Bogor? Lahirnya di Bogor. Rumah di Bogor, lahir di Jakarta. Oh, lahirnya di Jakarta, tapi sama keluarga sudah tinggal di Bogor, terus dapat kerjaan, penempatannya di Kota Manado. Iya. Oke. Kak Zikro ke Manado dari kapan? Ketika sampai di Manado? Tanggal 3 Januari 2022. Berarti dari awal tahun ini ya? Iya, awal tahun ini. Januari tahun depan itu pas genap setahun gitu. Iya, betul. Tepat 1 tahun di Manado. Oke, gini. Pertanyaan membuka aja. Iya. Kak Zikro kenal komunitas ini dari siapa? Kan Kak Zikro tadi bilang datang ke Manado karena penempatan atau batu buka asli Manado. Kenal komunitas ini itu dari mana gitu? Sampai bisa terlibat di Dinding awalnya. Oh, sebenarnya tahu komunitas Dinding itu dari teman kantor ya. Sekedar tahu namanya aja. Itu ada komunitas Dinding nih, komunitas mengajar. Karena kan teman-teman kantor tahu kalau saya suka ngajar. Semasa kuliah suka ngajar, jadinya teman-teman kantor tuh ngasih tahu, ada komunitas Dinding. Tapi saat itu masih belum tahu nih komunitas Dinding tuh lokasinya di mana gitu, gimana cara gabungnya. Dan waktu itu pertama kali ikut kelas karena diajak Kak Intan ya. Kalau mungkin ada Kak Intan yang join di sini, yang waktu itu sempat ngajakin saya, ayo Kak gabung gitu. Tiap hari Sabtu siang, jadinya saya gabung dan keterusan gitu. Jadi suasananya nyaman, atmosfer buat mengajar, bermain, terus juga bersosialisasi dengan adik-adik juga sangat-sangat hangat dan terbuka. Jadinya itulah yang menyebabkan saya untuk nyaman di komunitas Dinding. Gitu kan. Kita tadi kan Kak Zikro akan kelas mengajar atau akan mengajar sama adik-adik itu apakah baru ada ketika sudah di Manado komunitas Dinding atau memang dari waktu masih di Bogor sudah terlibat dalam kegiatan kelas mengajar serupa sama komunitas Dinding? Kalau untuk kegiatan mengajar sebenarnya udah dari SMP ya, karena memang suka ngajar, terus juga di rumah juga ngajar adik. Kalau baru di SMA waktu itu
tipping point-nya. Saya pernah menuliskan satu lokasi atau satu tempat, salah satu provinsi atau di Indonesia itu di Sulawesi Utara. Jadi waktu itu konteksnya adalah Indonesia mengajar. Saya harapannya bisa pergi ke Sulawesi Utara dengan mengajar gitu, dan baru kesampaian di 2022. Selang 8 tahun baru kesampaian di 2022, saya bisa menuangkan surat itu, tulisan surat itu melalui dinding mengabul, dengan mengajar, dengan gabung komunitasnya dan aktif di sana gitu. Ya, oke. Menurut Kak Ziko, seberapa penting pendidikan buat generasi muda gitu? Sangat penting sih, karena memang itu pondasi awalnya. Jadi pendidikan bagi saya itu bisa jadi pondasi yang dimana bisa jadi batu loncatan untuk beberapa step kehidupannya gitu. Ya kalau dalam konteks ini di komunitas dinding mengajar adik-adik yang masih kecil ya, ada yang balita, ada yang umur sekolah SD, ada yang SMP juga, dan itu kita bangun di pondasinya. Kalau pondasinya kuat, maka nanti ketika dia tumbuh remaja, ya tumbuh dewasa, dia punya bekal gitu untuk menghadapi kehidupan ya masa-masa mendatang gitu kita. Ya, oke. Ini balik ke yang tadi Kak. Jadi tadi Kak itu sempat bilang bahwa di sini itu ada anak-anak PAUD, ada anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA. Nah, mungkin sedikit berbagi juga Kak. Pertama kali datang di kelas mengajar, respon adik-adik seperti apa gitu? Pertama kali Kak Zikro datang di kelas mengajar, respon dari adik-adik sendiri Kak Zikronya seperti apa? Oh, ini sih yang saya sangat senang dan suka sekali ya, ketika kita datang waktu itu benar-benar pertama kali datang ke kelas, dan adik-adik tuh sangat-sangat antusias gitu, excited gitu buat nyambut kakak-kakaknya yang baru datang gitu. Padahal belum kenal, belum pernah ketemu gitu kan. Tiba-tiba langsung ada bisa pelukan, ada salaman juga gitu, sapaan lah dari adik-adik ke kakak-kakaknya, begitu juga dari kakak-kakak ke adik-adik, dan itu membuat suasananya hangat dan bisa saling menerima gitu satu sama lain, dan itu benar-benar membuat saya terharu juga sih pertama kali. Baru pertama kali ketemu udah bisa seakrab ini gitu, dan senang sih bisa ikut kelas mengajar di komunitas dinding. Ya, berarti adanya lebih welcome sama kakak-kakak yang pertama kali datang ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ketika Kak Zikro mulai mengajar nih sama adik-adik di hari pertama nih gitu, pasti kan Kak Zikro akan mendampingi adik-adik saat itu. Nah, kira-kira masih ingat nggak respon dari adiknya seperti apa ketika Kak Zikro pertama kali mendampingi adik-adik belajar? Oh, respon adik-adiknya, jadi kita ya sebagai kakak gitu posisinya di sana, itu harus menempatkan diri, bisa memposisikan diri gitu. Bagaimana kita bisa berperan sebagai kakak, sebagai teman maupun sebagai orang tua kalau di kelas gitu. Dan di situ bagaimana bisa kontrol diri dan buat adik-adiknya gitu. Kadang-kadang kita ada kalanya untuk konteksnya bermain, bercanda gitu, dan ada kalanya juga kita benar-benar bisa mengarahkan, bisa mengajari adik-adiknya serius gitu, untuk bisa fokus untuk menulis, menggambar, ataupun bernyanyi gitu, ataupun menyimak apa yang kita jelaskan gitu ya. Dan tentunya kalau orang tua kita juga harus ada sisi tegasnya juga, mereka harus bangun kedisiplinannya gitu. Jadi semisal ada yang kurang teratur, kita juga harus bisa memposisikan diri, harus tegas juga ke adik-adiknya. Itu sih respon ataupun keadaan saat kelas mengajar. Gitu sih Kak Victor. Ya, oke. Jadi respon adik memang agak apakah sedikit nakal atau agak susah diatur gimana tuh Kak? Iya. Kalau sebenarnya bisa bervariasi adik-adiknya, karakternya, dan itu yang jadi tantangan
kita gitu sebagai relawan pengajar di komunitas dinding gitu sih Kak. Ya, oke. Ini sih Kak, pertanyaan berikutnya itu soal waktu nih. Kak Zikro kan juga kerja nih di Manado gitu. Gimana cara membagikan waktu antara Kak Zikro kerja sama kelas mengajar di dinding itu mungkin agak susah ya. Apalagi kan ketika Kak Zikro ke Manado kan tujuannya bukan ke dinding kan, tapi kerja juga karena penempatannya di Manado. Nah, gimana Kak Zikro bisa membagi waktu antara waktu kerja sama waktu di kelas mengajar dinding? Apalagi Kak Zikro juga salah satu pengurus ya. Gitu. Oh iya, itu sih. Gimana? Jadi kalau untuk manajemen waktu, sebenarnya kalau kerjaan ya, sebenarnya kerjaan tuh udah teratur waktunya dari Senin sampai Jumat gitu. Jadinya di waktu hari Sabtu itu kosong, tergantung mungkin ada tambahan kegiatan lainnya, mungkin kegiatan dari pribadi maupun kegiatan kantor ataupun kegiatan komunitas gitu. Kalau saya sih bisa membagi waktunya bisa selalu di-plan gitu, bisa direncanakan. Jadi kira-kira untuk hari Sabtu ini saya bisa nggak ya join di kelas dinding kan? Dan itu ternyata bisa, dan itulah yang menyebabkan saya untuk bisa join dan istilahnya konsisten lah untuk bisa gabung kelas. Diusahakan semaksimal mungkin hadir gitu. Berbeda dengan anak-anaknya. Halo Kak. Ya. Ya, sorry agak keputus. Ya, ini. Iya. Bagaimana Kak Zikro bisa beradaptasi dengan kebiasaan waktu di Bandung dengan di Manado? Pasti ada perbedaan ya dalam segi foto, budaya, kebiasaan, teman-teman, adik-adik terutama di kelas mengajar yang notabene memang kebiasaan di Manado. Bagaimana cara beradaptasinya Kak Zikro ke adik-adiknya sendiri dengan kebiasaan orang Manado begitu? Oh, adaptasi ya. Iya, ini jadi tantangan juga sih buat saya yang dari luar Manado ya, dan khususnya kan saya dari Bogor, dan memang suasana kotanya sedikit berbeda gitu dari budaya, tapi memang itu jadi tantangan, dan saya senangnya bisa adaptasi itu dengan cepat gitu. Dan dari lingkungannya, kalau di sini yang sangat senangi adalah ketika kita ikut komunitas adalah open, jadi terbuka buat siapapun, dan kita pun terbuka dan menerima gitu. Konsepnya mungkin dua itu ya, terbuka dan menerima. Ketika kita bisa menerima keadaan, jadi ya kita ini juga nyaman ketika join atau tergabung di satu komunitas. Dan karakter anak-anaknya juga saya salut sekali, karena ini jadi apa ya, jadi kalau saya bilang tantangan buat kakak-kakak pengajar gitu yang belum tahu ataupun yang ingin mengenal lebih dekat gitu ya ke adik-adiknya, karena mungkin kita ada sedikit beda di latar belakang, tapi itu tidak jadi hambatan juga buat kita mengajar untuk kita bersosialisasi. Itu sih Kak, kalau dari saya adaptasi konsepnya dua tadi, menerima dan terbuka gitu sih Kak. Oke. Soal harapan ini Kak, harapan Kak Zikro sendiri terhadap adik-adik dinding itu seperti apa? Harapan Kak Zikro ke adik-adik? Harapan ke adik-adiknya ya, kalau dari sepanjang yang saya mengikuti kegiatan dinding,
uh, tentunya adik-adik harus ini sih, kalau saya harus tetap belajar, harus tetap konsisten juga, meskipun tanpa diajari kakak-kakaknya di komunitas ini, mereka juga harus mandiri untuk belajar rutin di tiap harinya gitu. Dan itu bisa, dan kehadiran kakak ini bisa jadi motivasi mereka gitu. Oh nanti suatu saat saya mau jadi seperti Kak ini yang ada di TNI Angkatan Laut, ataupun di PNS, di pemerintahan, dan ataupun di swasta, ataupun jadi dokter atau yang lainnya. Itu bisa jadi motivasi mereka, inspirasi mereka. Dan itu sih pentingnya kehadiran komunitas dinding di tengah-tengah adik-adik di Pasar Calaca. Gitu sih, Kak. Ya. Itu harapan untuk adik. Untuk harapan untuk komunitas dinding sendiri gimana, Kak? Kalau harapan komunitas dinding terus tetap tumbuh ya, karena saya sangat salut sekali gitu dengan komunitas dinding, manajemen komunitasnya terutama, karena ini komunitas yang istimewa menurut saya, karena jarang ditemuin komunitas seperti dinding gitu, dengan open source, open keterbukaan untuk relawannya gitu, dan konsisten tiap minggunya selalu ada, selalu hadir, dan berbagai macam variasi kegiatannya. Itu jadi spesial menurut saya komunitas dinding ini, dan semoga tetap terus memberikan inspirasi untuk adik-adik yang ada di Pasar Calaca, Manado, dan bisa jadi inspirasi tersendiri sih bagi adik-adiknya untuk terus belajar, untuk terus mandiri, dan untuk tumbuh suatu saat nanti ketika dewasa. Gitu sih, Kak. Oke. Wow, keren sekali ya, Kak. Gini, mungkin 2 pertanyaan terakhir sih, Kak. Yang pertama, impact yang Kak Zikro dapatkan ketika Kak Zikro terlibat di komunitas ini gitu, impact apa yang Kak Zikro rasakan secara pribadi gitu ketika terlibat dalam kelas pengajian? Apakah rasa kepedulian lebih tumbuh, atau dan akan lebih tumbuh, atau gimana menurut Kak Zikro ya, atau yang Kak Zikro rasakan? Oh, terkait impact ya. Kalau dari segi diri sendiri, tentunya di kontrol diri gitu. Dari segi manajemen kita untuk berinteraksi dengan adik-adik, karena kan adik-adik ini emosinya masih sangat stabil ya. Jadinya kita harus bisa menenangkan mereka, kita harus bisa memberikan kegembiraan gitu. Hadirnya kita tuh membawa kegembiraan buat mereka, dan sabar, telaten, kontrol diri sih ya. Impact yang menurut saya hadir di dinding itu sebenarnya memang orang-orang pilihan gitu menurut saya, karena mereka dengan hadirnya kita bisa memberikan inspirasi untuk adik-adiknya. Dan terkait untuk impact-nya itu sih dari saya, kontrol diri sih, Kak. Kontrol diri ya, lebih bisa mengendalikan emosi, sama bisa mengontrol situasi dan kondisi ya, Kak. Iya, betul. Ya, mungkin beberapa relawan yang nonton live ini mengerti, paham tentang apa yang dinamakan dengan kontrol diri ketika dengan beberapa situasi kondisi ketika pas. Mungkin pertanyaan terakhir, Kak, dari sebagai anak muda yang apa harapan terbesar terbesar Kak Zikro sendiri bagi generasi muda di Kota Manado dalam segi pendidikan, terlebih khusus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berbau pendidikan kepada anak-anak gitu. Harapan terbesar Kak Zikro untuk anak-anak muda di Kota Manado sendiri terkait dengan pendidikan di Kota Manado. Oh, harapan terbesar saya untuk Kota Manado, untuk pendidikannya di pendidikan. Kita sedikit sharing, Kak, karena memang karena cerita ataupun pengalaman menulis surat untuk bisa mengajar di Sulawesi Utara, itu jadi misi tersendiri gitu, misi tersendiri buat saya. Jadi kalau ada istilah the power of attraction ya, jadi kekuatan
kekuatan ketika ketika menuliskan harapan itu akan menjadi kenyataan di waktu mendatang. Dan harapan saya ngikut ke beberapa komunitas dan seperti Dinding di Seribu Guru Sulut, dan itu jadi jadi pengalaman yang sangat-sangat berharga. Dan untuk pendidikan di Kota Manado di Sulawesi Utara ini kehadiran kita sebagai anak-anak muda ini sangat-sangat diperlukan gitu. Dan harapannya kita anak-anak muda nih bisa saling kolaborasi satu sama lain gitu ke beberapa komunitas yang memang concern di bidang pendidikan. Kita juga gaet juga ya ke instansi pemerintah ataupun stakeholders yang lainnya untuk bisa sama-sama yuk kita berikan kontribusi untuk pendidikan. Dan misalnya kita ada ditempatkan di Manado di Sulawesi Utara, ya kita sama-sama untuk bergerak untuk sama-sama di Manado ini di Sulawesi Utara, karena memang harus punya inspirasi gitu, harus bisa berpikir atau bisa memiliki inspirasi, saya mau jadi seperti ini, ataupun dari anak-anak mudanya. Misalnya saya contohkan, misalnya ada mahasiswa ikut kegiatan Dinding, adik-adiknya lihat, kok Kak ini keren banget ya di bidang kedokteran kuliahnya, ataupun di bidang hukum kuliahnya, di bidang ilmu politik, ataupun di ilmu pertanian. Tidak terkentang dengan yang mungkin latar belakang atau lingkungannya yang terlalu sempit gitu. Jadi mereka punya inspirasi baru, sehingga dari anak kecil atau dari dini mereka udah punya sosok yang bisa dilihat, yang bisa mereka kenal gitu ya, ketika interaksi dengan kakak-kakaknya ataupun anak-anak muda lainnya dari komunitas-komunitas lain. Itu jadi motivasi mereka, jadi daya dukung mereka. Suatu saat nanti aku mau jadi dokter seperti Kak ini ataupun yang lainnya, gitu sih Kak. Dan harapannya tadi ya, kita bisa kolaborasi dan bisa memberikan inspirasi ke adik-adik, ataupun kita bisa merangkul seluruh pihak gitu ya, untuk sama-sama yuk kita bisa berikan kontribusi dari hal kecil, dari mengikuti kegiatan mengajar di komunitas ataupun kegiatan sosial lainnya untuk pendidikan untuk Manado di Sulawesi Utara. Gitu sih Kak. Nah, keren. Nanti kok dengan begitu banyak kesibukan, apalagi tadi sempat Kak Zikro bilang bahwa kali itu bukan cuma di komunitas Dinding, tapi juga ada Seribu Guru juga terlibat di ya. Dan satu yang kita nangkap dari Kak Zikro adalah mau untuk memberi diri dan berdampak bagi pendidikan di Sulawesi Utara. Terima kasih Kak Zikro. Semoga ada anak muda, ada orang-orang muda yang ketika melihat kelas kita ini bisa punya hati yang lebih untuk bisa berdampak pada pendidikan. Dan semoga orang-orang Kak Zikro, bukan cuma Kak Zikro saja, akan muncul jikro-jikro yang lain yang bisa memberikan dirinya, karena sejatinya bukan kita tidak bisa, tapi kita tidak mau aja untuk mau berdampak. Thank you Kak Zikro untuk sering-seringnya. Dan teman-teman, ini proses sharing, semoga bisa mendapat inspirasi, semoga bisa mendapat ilmu baru tentang Dinding. Satu lagi, sebelum kita mengakhiri live, informasi untuk teman-teman yang mungkin pengen daftar di komunitas Dinding, ini paling banyak ditanyakan di DMG. Gimana sih caranya join di komunitas Dinding? Nanti kok gimana caranya join komunitas Dinding gitu? Ini banyak tanyakan di DMG. Iya. Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang ingin join ke komunitas Dinding, sebenarnya sederhana banget sih. Ya, tinggal datang ke kantor lurah Pasar Calaca. Nanti datang aja di situ, pasti ada adik-adik di tiap hari Sabtu jam 1 siang gitu. Jadi teman-teman yang ingin join langsung aja datang hari Sabtu jam 1 siang di kantor lurah Calaca.
dan nanti disambut kakak-kakaknya dan juga adik-adiknya yang udah standby di sana. Itu sih Kak Victor. Ya, betul. Jadi ingat ya, tidak ada namanya pendaftaran relawan, tidak ada namanya ini komunitas relawan. Jadi kakak-kakak yang pengen join, yang pengen gabung, datang aja setiap hari Sabtu di pasar di kantor Lurah Calaca. Kita buka kelasnya setiap jam 1 sampai jam 4. Jadi kakak sama satu lagi, kakak tidak perlu bingung soal mata pelajaran atau pembelajaran apa yang mau diajarkan. Nanti sudah disiapkan sama teman-teman pengurus juga. Nanti kakak tinggal tugasnya mendampingi adik-adik dalam belajar kayak gitu. Dan mungkin informasi juga buat teman-teman relawan, kakak relawan sekalian, bahwa kegiatan kita tahun ini untuk kelas mengajar sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Kita akan sambung lagi di Januari. Jadi buat kakak yang pengen join di kelas mengajar, kita akan ketemu lagi di Januari, mungkin di minggu pertama dan atau minggu kedua kelas. Nanti bisa pantau aja postingan IG komunitas bimbing Manado di bimbing _SDP. Nanti tinggal lihat informasi tentang kelas mengajarnya kita. Dan juga selain ada kelas mengajar, kita juga punya namanya berbagai kasih. Ada study tour, ada juga summer camp. Ya, summer camp itu adalah kegiatan yang paling dijanjikan ya Kak ya. Iya. Gitu. Ya, thank you. Terima kasih banyak Kak Riko untuk waktunya. Semoga banyak anak muda, banyak teman-teman luar sana yang bisa terlibat dalam dunia pendidikan untuk mengembangkan atau memajukan dunia pendidikan di Utara terlebih khusus di Kota Manado. Terima kasih Kak Riko. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di program Baju Sajen Dinding episode 4 tahun depan. Ya, tahun depan ya. Iya. Terima kasih banyak Kak Victor atas waktu dan kesempatan. Selamat Natal dan selamat tahun baru buat teman-teman yang akan nanti merayakan hari Natal dan tahun baru. Terima kasih Kak Zikro. Iya, sama-sama Kak Victor, dengan senang hati. Iya, selamat sore. Oke.